Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik pembelajar. Ya, kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa. Selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi mengenai subbab C, yaitu pembahasan materi bagian 3 mengenai permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia, di mana kita telah membahas mengenai bentuk konflik pada masyarakat Indonesia, kemudian penyebab konflik dalam masyarakat Indonesia, dan terakhir akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik tersebut. Nah, pada pertemuan keempat kali ini, kita akan melanjutkan materi pada pembahasan subbab bagian D, yaitu pencegahan konflik yang bersifat SARA. Kalian bisa buka buku paket PPKN kelas 9, Kurikulum 2013, Revisi 2018 pada halaman 115 sampai 116. Oke, kita mulai saja ya. Materi subbab D, yaitu upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. SARA yang dimaksud di sini adalah singkatan dari suku, agama, ras, antar golongan. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa negara Indonesia kaya akan keberagaman. Keberagaman budaya di satu sisi memberikan peran penting bagi bangsa Indonesia dan masyarakat seperti Indonesia. Tentu saja hal tersebut dapat terjadi apabila keberagaman kebudayaan tersebut dikelola dengan tepat. Jika tidak dikelola dengan tepat, maka malapetakalah yang akan melanda. Hampir semua negara yang penduduknya heterogen seperti India dan Filipina yang termasuk Indonesia, itu kapan saja dapat terjadi konflik yang bernuansa SARA. Setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat yang beragam harus segera diselesaikan, sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Adapun upaya-upaya dalam mengatasi pencegahan konflik yang bersifat SARA tersebut dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Cara preventif artinya upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah sebelum masalah terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan lain sebagainya. Adapun upaya represif adalah upaya-upaya dalam mengatasi masalah pada saat setelah terjadi masalah, seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan lain sebagainya. Selain upaya preventif dan represif, ada juga cara kuratif. Kuratif di sini merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulangan masalah akibat masalah yang terjadi. Upaya kuratif ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi. Misalnya, pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan lain sebagainya. Jika kita bandingkan dari ketiga upaya-upaya penyelesaian masalah tersebut, alangkah baiknya upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA dilakukan secara preventif, yaitu dengan melakukan pencegahan sebelum masalah itu terjadi, di mana upaya menyelesaikan konflik di masyarakat tersebut dilakukan dengan mengembangkan sikap saling menghargai dan
menghormati berbagai keberagaman masyarakat di Indonesia, mengembangkan dan membanggakan budaya daerah sendiri dengan tidak berlebihan, dengan tidak meremehkan budaya daerah yang lainnya. Kemudian, dengan menghormati dan menghargai daerah-daerah yang lain dengan cara bergaul dengan yang beda suku, memberikan pujian terhadap keindahan suku budaya bangsa lain, kemudian dengan menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain seperti yang tergambarkan pada gambar 4.9 dengan menyaksikan pertunjukan kesenian daerah, itu menjadi salah satu cara kita dalam menghargai dan menerima keanekaragaman budaya bangsa. Selain itu, kita bisa lihat info kewarganegaraan di buku kalian yang menjelaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki 3 kekuatan untuk mempersatukan bangsa. Yang pertama, yaitu dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian dengan yang kedua, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan terakhir, dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga poin tersebut merupakan kekuatan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, demikianlah pemaparan materi pembahasan PPKN pada pertemuan kali ini. Insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan ulangan bab 4 ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Akhir kata saya ucapkan tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum